Halo, hai, selamat hari Rabu teman-teman semua. Gila, udah lama banget gua nggak muncul untuk belajar kita secara bertahap mengenai analisa fundamental maupun teknikal. Jadi di sini gua mulai start lagi nih, mulai hari ini di hari Rabu, yaitu kita akan belajar step by step bagaimana belajar berinvestasi bersama seni pasar modal. Hari ini kita akan ngebahas karena hari Rabu yaitu adalah analisa fundamental, yaitu adalah laporan laba rugi. Eits, tapi ada yang beda. Bedanya apa? Bedanya itu dalam belajar laporan laba rugi ini, kan kemarin tuh gue cuma spak speak aja ya. Nah sekarang gue buatin PowerPoint gitu, karena kayaknya lebih nyangkut kalau ada PowerPoint-nya dibandingkan nggak ada gitu. Jadi di sini gue pakai PowerPoint biar enak lu semua ngejelasin gitu loh. Ngejelasin apa sih? Menikmati ilmunya dan bisa diulang-ulang. Oke, gue share screen dulu. Kelihatan ya? Laporan laba rugi atau income statement. Jadi kita mulai karena terakhir itu kita ngebahas mengenai laporan keuangan. Dan sekarang kita ngebahas part per partnya, karena kan ada 5 laporan keuangan kalau masih ingat, yaitu laporan laba rugi, lalu ada laporan arus kas, dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman pelajari dan kita akan bahas. Yang pertama, laporan laba rugi ataupun income statement. Tahap penyusunan laporan keuangan. Kalau dari kata-katanya mungkin udah inget lah ya. Laporan laba rugi berarti mengenai yang jelas bagaimana memperoleh keuntungan maupun memperoleh kerugian. Ini adalah tahapan-tahapannya kalau misalkan menjadi seorang akuntan gitu. Itu adalah pembuatan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian itu untuk mendapatkan laba dan rugi ya. Lalu pencatatan jurnal penutup, pembuatan laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas, pencatatan jurnal pembalik. Gitu. Di sini gue nggak bakal ngasih ulasan detail. Kita fokusnya itu bukan menjadi seorang akuntan, tapi menjadi seorang investor. Artinya di sini bagaimana kita menilai suatu angka yang muncul dari laporan keuangan, bukan bagaimana kita dalam membuat laporan keuangan. Itu yang salah ya. Nah, mengapa perlu kita memahami laba rugi ini, terus mengapa perlu kita memperhitungkan laba dan rugi dalam laporan keuangan? Yaitu yang pertama, perusahaan dan pihak luar perlu mengetahui dan mengevaluasi hasil usaha. Jadi dengan kita mempelajari laporan laba rugi, kita bisa mengetahui manajemennya akan seperti apa, apakah manajemen baik atau enggak dengan laporan laba rugi. Cuma sesimpel itu. Yang kedua, ukuran hasil usaha yaitu laba rugi, atau biasanya di beberapa laporan keuangan sebutnya itu L per R. Laba rugi sebagai alat atau prediksi kemampuan perusahaan di masa mendatang. Karena kalau ada laba pasti dia bisa ekspansi. Tapi kalau dia rugi terus gimana bisa ekspansi? Untuk nutupin hutang aja susah gitu loh. Lanjut, kegunaan mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Kondisi laba rugi ya kita tahu dimana kalau laba itu pasti pendapatan lebih besar dari biaya. Kalau rugi besar pasak daripada yang. Terus impas atau break even point yaitu pendapatan sama dengan biaya. Nah inilah biasanya kalau break even point ini suka dipakai para di dunia usaha. Di mana misalkan kita usaha fotokopian nih, berapa sih BEP-nya? Kalau kita udah melatih BEP-nya ini berapa bulan biar bisa melatih break even point. Apa itu break even point? Pendapatan sama dengan biaya. Itu yang harus dihitung-hitung kayak gitu loh. Kalau misalkan kita menjalankan sebuah bisnis, tapi kalau misalkan cuma menjadi sebuah investor, jadi seorang investor, ya nggak terlalu ngefek ya kalau BEP-nya kayak gitu. Karena itu urusan para akuntan kalau masalah itu.
Laba rugi adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Keterbatasan laporan laba rugi yaitu pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. 2. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Ketiga, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Kualitas laba, praktik pengelolaan laba, earning management, perencanaan waktu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian untuk mengurangi gejolak laba. Itu mampu menurunkan kualitas laba karena mengurangi manfaat untuk peramalan laba dan arus kas masa depan. Nah, ini harus keyword pentingnya. Ini sini gue kasih tahu, yaitu adalah unsur-unsur laba rugi. Karena kita pengen jadi investor, jadi kita harus tahu unsur-unsur dari laporan laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendapatan apa sih? Pendapatan itu adalah arus masuk aktiva. Yang nggak tahu aktiva itu aset ya. Jadi kalau di beberapa laporan keuangan kalau misalnya muncul kata aktiva, itu artinya adalah aset. Jadi aktiva lancar, aset lancar. Aktiva tidak lancar, aset tidak lancar gitu ya. Dari operasi utama perusahaan. Kedua, beban. Arus keluar aktiva dari aktivitas operasi utama perusahaan. Ketiga, keuntungan. Kenaikan ekuitas dari transaksi sampingan kecuali dari investasi pemilik. Yang keempat, kerugian. Penurunan ekuitas dari transaksi sampingan kecuali dari distribusi kepada pemilik. Jadi di sini nanti kalau untuk masalah ekuitas, biasanya ekuitas yang dipakai itu adalah kalau misalkan kita udah menghitung rasio keuangan, itu adalah ekuitas entitas publik gitu ya, yang didistribusikan, itu yang biasanya dipakai. Nanti kan kita akan belajar lebih lanjut deh. Nah, kita harus mengenal juga jenis dari laba rugi. Laba rugi itu terbagi menjadi 3. Ada laba rugi operasional, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan biaya operasional. Non operasional yaitu selisih antara pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Yang ketiga, laba bersih atau neto, yaitu selisih keseluruhan antara pendapatan dan biaya. Jenis bentuk laporan laba rugi terbagi menjadi 2. Ada laporan rugi langsung dan laporan rugi bertahap. Apa bedanya? Bedanya cuma di sini doang. Kalau laporan laba rugi langsung itu operasional sama non operasional itu digabung menjadi satu. Tapi kalau bertahap, operasionalnya dijelasin dan operasionalnya dijelasin. Jadi nanti akan muncul berbagai macam bentuk sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman pernah ngebuka laporan keuangan, itu akan berbagai macam bentuk dari versi dari laba rugi. Ada yang bentuknya langsung, ada bentuknya yang bertahap, yaitu menyebutkan pendapatan operasional sekian, pendapatan non operasional sekian gitu. Tapi mayoritas itu adalah menggunakan laba rugi langsung, di mana operasional sama pendapatan non operasional digabung gitu. Dan ini adalah komponen dari laporan laba rugi, yaitu pertama, bagian operasi itu terdiri dari bagian penjualan atau pendapatan, bagian harga pokok penjualan, beban penjualan, beban atau biaya administrasi dan umum, itu bagian operasional. Sedangkan bagian non operasional, kalau teman-teman dengar kata beban dan kerugian lain dan pendapatan dan keuntungan lain, itu adalah bagian non operasional. Apakah dijelaskan dalam laporan keuangan? Ya, cuma tidak dijelaskan non operasinya, tapi ada tercantum gitu. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, pos-pos tidak biasa. Dan yang kelima, laba per saham. Oke, sampai sini dulu. Semoga mengerti, memahami dulu mengenai laporan laba rugi gitu. Nanti gimana prakteknya kita akan bahas setelah kita selesai dulu nih satu persatu. Nanti akan kita bahas mengenai fungsi dari masing-masing ini. Maksudnya laporan laba rugi itu akan berrelate dengan yang lainnya untuk membuat apa? Menghasilkan yang namanya rasio keuangan. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like, komen tentunya ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.